Baik, jadi hari ini kita membahas mengenai propagasi gelombang elektromagnetik. Tempo hari kita sudah membahas bagian, tapi ini kita bahas kembali beberapa mungkin pengulangan, tapi beberapa lagi yang kita teruskan. Jadi secara umum propagasi gelombang elektromagnetik itu bisa kita bagi dari sisi mediumnya, medium tempat propagasinya. Maka kita bahas yang pertama adalah propagasi gelombang elektromagnetik pada vakum, ya. Ini pernah kita bahas pada waktu yang lalu, ya. Pada waktu yang lalu sudah pernah kita bahas pada vakum. Ini merupakan medium yang paling sederhana, ya, karena berupa dielektrik sempurna, ya. Sempurna dan μR-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian propagasi gelombang elektromagnetik pada medium dielektrik tanpa losis. Ini juga dielektrik sempurna, tapi bukan vakum. Jadi ini kalau sini μR-nya, mohon maaf, epsilon R-nya sama dengan 1, maka yang sini epsilon R-nya ini yang lebih besar daripada 1. Tanpa losis, ya, tanpa losis. Vakum tidak ada losis, dielektrik juga yang tanpa losis juga ada. Kemudian propagasi gelombang magnetik pada medium dielektrik dengan losis kecil. Ya. Losis kecil ini ditandai dengan konduktivitasnya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau tadi itu konduktivitasnya sama dengan 0. Ya, vakum. Ini juga sama, konduktivitasnya sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0, tapi kecil. Tapi kecil. Ya. Sangat kecil bahkan. Ya. Kemudian kuasi konduktor, dielektrik dengan losis besar. Nah ini konduktivitasnya ya tidak sama dengan 0, ya, dan relatif besar, ya, artinya tidak bisa diabaikan, ya. Nah, relatif besar. Dan terakhir adalah pada konduktor yang baik. Nah ini konduktivitasnya besar. Ya. Jadi material di mana gelombang elektromagnetik berpropagasi itu akan mempengaruhi karakteristik propagasinya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana mengenai propagasi itu. Maka yang pertama, pada vakum kita pernah turunkan dari persamaan Maxwell, ya, guru E dan guru H yang akan dikombinasikan, kita akan mendapatkan persamaan gelombang elektromagnetik. Ya. Ini pernah kita turunkan. Ya. Kemudian dari sana kita akan mendapatkan konstanta, ya, berupa kecepatan rambat gelombang elektromagnetik pada ruang hampa yang besarnya sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3×10⁸. Nah, karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik pada medium vakum, ya, ruang hampa, ya, ini sudah kita bahas cukup detail pada waktu yang lalu. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat sebenarnya konstanta material secara umum itu berpengaruh pada perilaku gelombang elektromagnetik itu sebenarnya dari parameter yang mana, konstanta yang mana, ya. Nah, maka kita lihat sekarang bahwa penurunan gelombang elektromagnetik secara umum, ya, pada medium yang umum, maka kita akan mendapatkan konstanta propagasi gamma. Nah, nanti akan tergantung dari mediumnya, maka akan ada parameter yang berbeda-beda. Nah, kalau secara umum, di mana parameter material, sini kita lihat ada 3, ya. Yang pertama ada mu. Mu ini, yang pertama ini. Ya. Yang pertama mu. Ini merupakan parameter magnetik. Jadi sifat magnetik material itu berpengaruh pada karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik. Jadi yang pertama adalah sifat magnetik dari material. Ini magnetik. Ya. Yang kedua adalah epsilon. Ya. Ada epsilon. Ini sifat dielektrik. Ya. Dielektriknya. Ya.
Anda lihat ini ada ya epsilon di situ. Dan yang ketiga adalah adanya konstanta sigma. Ini konduktivitas. Jadi konduktor ini, konduksinya. Bagaimana sifat konduksinya? Jadi sifat material sebagai magnetik bagaimana, sebagai dielektrik bagaimana, sebagai konduktor bagaimana, ternyata tiga-tiganya itu berpengaruh pada sifat propagasi gelombang elektromagnetik pada material tersebut. Ya. Nah, kemudian gamma yang cukup panjang itu bisa disederhanakan menjadi alfa ditambah J beta. Ini adalah suatu bilangan kompleks. Alfa adalah bagian realnya, beta bagian imajiner. Sehingga alfa ditambah J beta adalah suatu bilangan kompleks. Nah, untuk kondisi umum, ya maka alfa dan beta bisa dihitung dengan persamaan yang cukup panjang ini ya. Jadi ini bagaimana cara menghitung alfa. Maka komponen mu, epsilon, sigma semua masuk. Dan ada satu lagi, yaitu parameter dari gelombangnya sendiri, yaitu dalam bentuk frekuensi. Ini omega. Omega sama dengan 2V kali F. Jadi frekuensi dari gelombang itu juga memengaruhi sifat propagasi dari gelombang tersebut, di samping materialnya. Jadi material dan frekuensi. Ini yang menentukan perilaku propagasi gelombang elektromagnetik. Kemudian beta, ini adalah juga bagian dari konstanta propagasi kompleks untuk bagian imajinernya, dihitung dengan persamaan yang cukup panjang juga. Nah, nanti tergantung dari komponen yang beberapa kali pernah kita bahas, yaitu sigma dibagi omega epsilon. Berapa besar sigma dibagi omega epsilon itu sangat menentukan. Kalau itu besar berarti tidak bisa diabaikan, maka harus dihitung, dimasukkan. Tetapi kalau sigma dibagi omega epsilon itu sangat kecil, maka ini bisa dianggap nol, maka persamaan alfa dan beta tentu menjadi lebih sederhana. Bisa didekati dengan persamaan-persamaan yang khusus. Jadi ini Anda harap mengerti bagaimana perilaku propagasi gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh konstanta-konstanta material, yaitu mu, epsilon, dan sigma. Dan dipengaruhi oleh frekuensi, yang merupakan karakteristik dari gelombangnya sendiri. Baik, kita teruskan. Jadi ini medium-medium, ya, yang tadi sudah kita bahas itu. Ruang hampa epsilon R-nya sama dengan 1, bukan ruang hampa itu lebih besar 1. Nah, ini adalah medium dielektrik sempurna. Cirinya adalah sigmanya bisa kita abaikan sama dengan 0, dan dia non-magnetik, artinya mu R-nya sama dengan 1. Oke, jadi ini adalah dua yang pertama. Kemudian low losses. Nah, ini karakternya kita tentukan dengan sigma dibagi omega epsilon itu lebih kecil dari 0,01 1/100. Ya. Kemudian berikutnya, kalau urutan yang sebelum tadi, kita mulai dari sini. Dari kuasi konduktor. Itu harganya adalah sigma dibagi omega epsilon antara 0,01 dan 100. Nah, ini menghitungnya menggunakan persamaan yang umum. Nah, sedangkan yang good conductor itu ditentukan dengan cara sigma dibagi omega epsilon itu lebih besar daripada 100. Nah, 5 medium ini dengan bermacam-macam sifatnya masing-masing dan cara menentukannya, ini Anda tidak boleh lupa. Jadi pada saat pertama kali, tetapkan mediumnya itu adalah medium ruang hampa, atau dielektrik sempurna bukan hampa, atau low losses dielektrik, atau kuasi konduktor, atau good conductor. Karena masing-masing berimplikasi pada persamaan-persamaan yang berbeda. Baik, ini secara umum tadi sudah kita lihat ya. Kita punya gamma ya, yang dihitung berdasarkan persamaan yang panjang dan kemudian kita dapatkan bilangan kompleks. Ini konstanta propagasi. Satuannya
1 per meter. Kemudian alfa itu konstanta atenuasi. Ya. Ini menentukan kecepatan penurunan amplitudo E dan H. Ya. Satuannya Nepper per meter. Ya, sama dengan sebenarnya 1 per meter. Ya, karena Nepper itu sebenarnya tanpa dimensi. Ya. Kemudian beta adalah konstanta pasang. Radian per meter. Ya. Radian per meter. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan bahwa untuk kondisi material umum, ini berlaku tentu untuk material yang kuasi konduktor, ya, akan ada phase pergeseran fasa antara gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet sebesar θ. Nah, θ ini tergantung dari impedansi intrinsik yang merupakan bilangan kompleks. Jadi kalau materialnya adalah material kuasi konduktor umum, ya, termasuk juga nanti konduktor, ya, akan ada pergeseran fasa. Maka impedansinya ini adalah impedansi kompleks, bukan impedansi resistif seperti yang pernah kita bahas misalnya pada medium vakum. Ya. Nah, ini adalah propagasi pada dielektrik sempurna. Pada dielektrik sempurna itu mirip pada vakum, ya. Maka di sana akan kita temukan bahwa alfanya ini akan sama dengan 0. Alfa sama dengan 0 ini diperoleh karena sigma itu sangat-sangat kecil, ya, diabaikan, mendekati 0. Maka konsekuensinya alfanya ini dianggap tidak ada. Oleh karena itu persamaan gelombangnya adalah EX-nya adalah sama dengan X0 cosinus omega T minus beta Z. Ini berpropagasi ke arah sumbu Z, ya. Kemudian E-nya adalah EX. Kemudian impedansi intrinsiknya kita dekati dengan persamaan ini. Dan ini hasilnya adalah suatu impedansi yang resistif murni. Jadi satuannya ohm, tidak ada komponen imajinernya. Karena resistif murni, maka HY-nya sendiri ketika dibagi dengan eta itu tidak akan ada pergeseran fasa. Karena ini etanya, ini sudutnya adalah 0 derajat. Jadi tidak ada penambahan di sini suatu fasa, pergeseran fasa. Nah, inilah karakteristik dari propagasi gelombang elektromagnetik pada medium dielektrik sempurna, yaitu medium dielektrik yang konduktivitasnya bisa diabaikan, cukup kecil. Ya. Jadi ciri-cirinya amplitudonya akan konstan, walaupun berpropagasi pada sumbu Z cukup jauh, tidak ada pengurangan amplitudo. Kemudian medan E dan H, medan listrik dan magnet, itu satu fasa, tidak ada pergeseran fasa, θ-nya sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya adalah low losses dielectric. Ini ditandai dengan sigma dibagi omega epsilon itu lebih kecil dari 0,01 atau 1/100. Nah, ini sigmanya tidak diabaikan. Ya, sigmanya ada, tapi relatif kecil. Relatif kecil. Ya. Jadi gamma itu didekati dengan persamaan ini. J omega akar mu epsilon kalikan 1 min J sigma dibagi 2 omega epsilon. Nah, dengan demikian ini bisa kita uraikan lagi, kita akan mendapatkan suatu rumusan untuk alfa dan beta untuk kondisi dielektrik dengan low losses. Yang kriterianya tadi, ya, sigma dibagi omega epsilon lebih kecil dari 0,01. Maka alfanya bisa kita hitung. Ya. Alfanya ada, yaitu sigma dibagi 2 akar mu epsilon. Sedangkan beta sama dengan omega kalikan akar mu epsilon. Dan kemudian eta itu kita dekati dengan akar mu per epsilon kalikan 1 ditambah J sigma dibagi 2 omega epsilon. Nah, ini karena sigmanya cukup kecil, jadi kembali lagi ke atas, ya.
harganya ini adalah sigma dibagi omega epsilon itu lebih kecil dari 0,01. Sehingga ini kalau dibagi, ya, dibaginya malah 2 per omega epsilon, berarti separuhnya. Jadi 0,005. Ya. Lebih kecil dari 0,005. Nah, 1 ditambah 0,005 ini sangat kecil. Ya. Pengaruh yang belakangnya. Oleh karena itu, didekatilah dengan persamaan bagian depannya ini saja. Oleh karena itu, impedansinya, etanya ini didekati dengan sebuah impedansi ya, yang sudutnya 0 derajat. Tidak ada komponen imajinernya. Nah, dengan demikian, maka karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik pada medium dielektrik dengan losis kecil, itu yang pertama, ada penurunan amplitudo. Karena alfanya tidak diabaikan. Ya. Maka ada komponen E pangkat min alfa Z. Kalau berpropagasi pada jarak yang cukup jauh, maka amplitudonya berkurang. Ya, berkurang amplitudonya. Walaupun pengurangannya ini cukup lambat. Kenapa? Karena alfanya pasti kecil. Alfanya kecil sini. Ya. Kemudian tidak ada perbedaan fasa antara E dan H. Jadi Anda lihat ini tidak ada beda fasa. Tidak ada theta di antara EX dan HY. Kenapa? Karena sekali lagi pembagian dengan impedansi intrinsik ini tidak menghasilkan pergeseran fasa, mengingat impedansi intrinsiknya bersifat resistif. Tidak ada komponen imajiner. Oke, jadi ini adalah medium propagasi yang ketiga, ya, yaitu low losses dielectric. Karakteristiknya adalah amplitudo berkurang, walaupun pengurangannya lambat. Dan tidak ada beda fasa antara E dan H. Sedangkan impedansinya adalah impedansi intrinsik yang sifatnya resistif. Nah, berikutnya yang lossy ya. Tentunya ini yang kuasi konduktor, maka kita harus menghitung persamaan alfa dan betanya menggunakan persamaan umum. Menggunakan persamaan umum, maka kita akan dapatkan alfa dan beta masing-masing. Nah, setelah alfa dan beta kita dapatkan, maka kita dapatkan pula eta, impedansi intrinsik. Nah, impedansi intrinsiknya di sini akan bersifat kompleks. Kenapa? Karena ada bagian real, eta R, dan ada bagian imajiner, eta E. Dan kita nyatakan sebagai eta dengan sudut theta. Di mana theta itu dipengaruhi lagi-lagi oleh suatu komponen, yaitu sigma dibagi omega epsilon. Jadi theta itu setengah arcus tangen sigma dibagi omega epsilon. Nah, dengan demikian, maka kita akan mendapatkan bahwa E dan H akan tergeser dengan sudut sebesar theta, di mana theta itu besarnya adalah yang ini. Setengah arcus tangen sigma dibagi omega epsilon. Anda lihat, ya, makin besar sigma, makin konduktif, ya, maka tetanya makin besar. Tetanya makin besar. Jadi coba Anda lihat ini ya. Sigma dibagi omega epsilon itu satu bilangan ya. Makin konduktif berarti makin bagus konduktornya, maka harga sigma dibagi omega epsilon makin besar. Nah, makin besar tentu arcus tangennya makin mendekati 90 derajat. Nah, gitu ya. Maka kemudian kita dapatkan tetanya separuhnya, jadi mendekati 45. Jadi memang theta itu akan bervariasi antara 0 sampai 45 derajat. Ya, tergantung dari konduktivitasnya. Makin bagus, makin mendekati 45 derajat. Baik, jadi ciri-ciri propagasi gelombang elektromagnetik pada lossy dielektrik, ini kuasi konduktor berarti ya. Jadi sigma dibagi omega epsilonnya antara 0,01 sampai 100. Maka akan ada penurunan dari amplitudo karena alfanya cukup besar ya. Yang kedua, E dan H itu berbeda fasa. Out of phase. Ya, berbeda fasa. Nah, gambarannya seperti ini.
ada perbedaan fasa, kemudian amplitudenya berkurang. Jadi makin jauh bergeser, maka amplitudenya akan semakin kecil. Ini medium propagasi yang keempat. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah bagaimana gelombang elektromagnetik merambat pada medium konduktor yang bagus. Nah, cirinya adalah ini. Sigma dibagi omega epsilon itu lebih besar daripada 100. Maka ini konduktor yang baik. Nah, kalau ini dipenuhi, maka antara alfa dan beta itu besarnya akan sama. Didekati dengan sebuah persamaan, yaitu omega akar mu sigma dibagi 2 omega, yang hasilnya sama dengan akar VF mu sigma. Ya. Ini besar alfa dan beta sama persis. Ya. Nah, dari sini Anda lihat, kalau kita lihat alfanya, alfa itu adalah konstanta atenuasi, kecepatan penurunan dari amplitudo. Ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, F, frekuensi. Makin tinggi frekuensi, maka makin cepat berkurang amplitudo. Yang kedua, mu. Makin besar sifat magnetik material, maka sama juga, dia akan mempercepat penurunan amplitudo dari gelombang. Dan terakhir, sigma. Makin konduktif material, makin tinggi konduktivitas material, maka juga pengurangan amplitudo gelombang itu juga semakin cepat. Jadi ini yang saya kira perlu Anda pahami betul, ya, faktor-faktor material yang penting berkaitan dengan propagasi. Jadi untuk konduktor yang baik, good conductor, maka alfa dan beta sama. Ya. Kemudian impedansi intrinsiknya ini punya persamaan yang spesial, karena 1 ditambah J dikalikan akar VF mu dibagi sigma, sehingga sama dengan 1 ditambah J dikali alfa per sigma. Jadi ini sama komponen resistif dan komponen imajinernya. Nah, dengan demikian, ini kalau kita tuliskan lagi, ya, ini akan sama dengan suatu impedansi, ya, dengan sudut berapa? 45 derajat. Ya. Jadi antara komponen real dan imajinernya sama, satuannya ohm. Ya. Ohm. Ini ciri khas dari material good conductor. Tadi pada medium sebelumnya kita bahas bahwa theta itu bergerak dari 0 sampai 45. Nah, 45 ini dicapai ketika good conductor, yaitu ketika sigmanya sangat besar, sangat dominan dibanding dengan omega epsilonnya. Nah, dengan demikian, kita akan dapatkan gelombang medan listrik dan magnet akan tergeser, ada pergeseran fasa sebesar 45 derajat. Dari mana? Ini dari impedansi. Karena H itu didapatkan dari E dibagi dengan impedansi eta. Kalau etanya punya sudut 45, maka di sini adalah minus 45. Ada pergeseran 45 derajat. Nah, kemudian pada konduktor yang baik, kita punya alfa. Alfa itu adalah konstanta atenuasi yang mempengaruhi kecepatan penurunan amplitudo gelombang. Maka ada istilah skin depth, kedalaman kulit. Nah, kedalaman kulit itu merupakan resiprok atau kebalikan dari alfa. Jadi delta sama dengan seperalfa. Jadi kalau alfanya adalah akar VF mu sigma, maka delta adalah 1 dibagi akar VF mu sigma. Jadi dengan demikian, maka 5 medium propagasi gelombang elektromagnetik sudah kita bahas, dan konsekuensi dari perilaku gelombangnya juga sudah kita mengerti. Saya harap Anda paham betul ini ya, tentang bagaimana pengaruh parameter-parameter dari material itu terhadap perilaku dari propagasi gelombang elektromagnetik. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau dieelektrik sempurna, maka amplitudonya konstan. Ini tidak berubah amplitudonya. Kemudian antara E dan H ini satu fasa. Sedangkan kalau yang dieelektrik ada losses, ya, apalagi yang konduktor yang baik, maka terjadi decay of amplitude. Jadi amplitudenya berkurang, dan kemudian antara E dan H ini berbeda fasa.
Beda pasanya ya theta itu akan bervariasi dari 0 sampai 45 derajat. 0 itu dielektrik sempurna ya, satu pasa ya, sepasa. Sedangkan kalau 45 derajat itu dicapai pada saat konduktor yang baik. Good conductor. Nah, skin depth tadi sama dengan seperalfa besarnya 1 dibagi PF mu sigma. Ini merupakan kecepatan meluruhnya gelombang elektromagnetik ketika menembus medium. Nah, oleh karena itu ini penting diketahui. Jadi kalau misalnya ada gelombang elektromagnetik melewati medium dengan konduktivitas cukup tinggi, maka amplitudenya berkurang. Sebagai contoh misalnya air laut itu punya konduktivitas yang tidak diabaikan. Maka kalau ada sinyal dari permukaan akan dikirim kepada misalnya kapal selam, maka akan terjadi pengurangan daya atau amplitudo dari signal yang disampaikan itu dengan sangat signifikan. Apalagi kalau ini mediumnya dengan konduktivitas yang lebih tinggi, maka sangat cepat ya pengurangan dari amplitudonya. Ini konsekuensinya juga yang disebut dengan screen. Bagaimana kita bisa menangkal gelombang elektromagnetik? Maka kita bisa membuat rumah kita itu di dalamnya tidak ada sinyal sama sekali. Caranya bagaimana? Maka lengkapi itu dinding-dinding itu dengan material yang punya ya, delta itu sekecil mungkin. Bagaimana caranya? Ini ya. Parameternya adalah V mu sigma. Kita gunakan material magnetik, kita gunakan material konduktivitas tinggi. Ya. Nah, kalau frekuensi tentu tergantung gelombangnya. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat tidak ada gelombang, maka gunakanlah kamar kita itu dindingnya dengan material magnetik dan material yang konduktif. Maka insya Allah ya sinyal tidak akan masuk ke kamar kita itu karena tertangkal. Ya. Nah, tertangkal artinya apa? Amplitudenya kecil sekali yang masuk sampai rumah kita. Ya. Jadi kalau ingin sembunyi supaya tidak dideteksi gitu ya sinyalnya, kalau kita punya handphone tidak akan dideteksi handphonenya begitu ya, maka caranya begitu. Ya ini skin depth dari berbagai material, maka secara umum material dengan konduktivitas tinggi maka skin depth-nya akan semakin kecil. Kemudian frekuensi makin tinggi, skin depth-nya juga makin kecil. Kita lihat yang paling atas, perak ya. Perak itu konduktivitasnya sekian. Maka pada frekuensi 60 Hz, skin depth-nya 8,27 mm. Kalau frekuensinya makin tinggi, maka makin pendek. Makin tinggi lagi, makin pendek. Ya. Maka gelombang dengan frekuensi lebih tinggi, itu semakin sulit menembus suatu material konduktif. Ya. Makin tinggi frekuensi, makin sulit. Ya. Air laut misalnya, konduktivitasnya 4. Tentu jauh lebih kecil dibanding perak. Jauh lebih kecil. Maka air laut itu ya skin depth-nya kalau 60 Hz itu 32 meter. Sedangkan kalau 1 MHz itu 0,25 meter. Anda bayangkan kalau ada pesawat di atas laut berkomunikasi dengan kapal selam di bawah laut. Ya. Maka menembus air laut baru 1/4 meter saja ya. Amplitudonya sudah berkurang ya, sebesar 1/e. Jadi tinggal 30 sekian persen. Apalagi makin dalam lagi 100 meter, Anda bayangkan. Oleh karena itu, komunikasinya harus disesuaikan. Berapa daya yang disalurkan oleh pesawat di atas laut kepada kapal selam atau sebaliknya, supaya masih diterima oleh masing-masing. Ini tentu teori yang harus diketahui oleh penerbang atau oleh tentara yang bekerja di kapal selam maupun di pesawat terbang yang komunikasi dengan kapal selam. Ya. Perlu belajar mereka itu teori medan ya, supaya perangnya bagus, ya, supaya sinyalnya betul-betul diterima dengan baik. Nah, kemudian pengurangan amplitudo tadi bisa dinyatakan dalam bentuk desimal, misalnya 0,01, tapi bisa juga dalam persen. Tapi bisa juga dengan satuan dB, 20 log ya. 20 log, ya, kalau misalnya berkurang
0,01 dari harga awal, berarti min 40 dB, kira begitu. Baik, nah ini efek kulit ya. Efek kulit kalau dalam aplikasinya, maka ini salah satunya adalah akan mempengaruhi tahanan, resisten. Jadi kalau ada arus mengalir, maka karena efek kulit itu, ya, maka hanya pada bagian kulit saja dialiri oleh arus. Oleh karena itu, kalau ada konduktor itu tidak bagus kalau konduktornya terlalu besar. Kenapa? Karena praktis di dalamnya itu tidak ada arus yang mengalir. Ya, jadi percuma saja. Ya, percuma saja. Maka cukup menggunakan konduktor yang kecil atau tipis, ya, sehingga arus itu efektif bisa mengalir pada konduktor tersebut. Dan aplikasinya pada hollow conductor, plate conductor, atau konduktor serabut. Maka dalam aplikasi seperti ini ada konduktor yang pejal, ya seperti ini. Tapi ada juga yang hollow. Ya, kenapa? Karena praktis di dalam sini ini tidak ada arusnya, maka digunakanlah yang hollow conductor atau stranded. Jadi serabut-serabut yang kecil kemudian dikumpulkan jadi satu. Itu akan punya daya hantar lebih bagus daripada hanya satu konduktor yang pejal seperti ini. Ya. Ini aplikasi praktis menanggapi atau mengantisipasi pengaruh efek kulit pada saat transmisi energi listrik, ya khususnya menggunakan arus AC. Ya, kalau DC tidak berpengaruh, tapi AC karena frekuensi maka ini berpengaruh. Nah sama ini contohnya kabel, ya kabel tegangan tinggi, ya untuk transmisi maka digunakanlah konduktor yang stranded, ya. Tentu di samping pengaruh efek kulit, ini juga supaya lebih elastis. Anda bayangkan kalau kita punya kabel, konduktornya besar, sekian sentimeter diameternya, begitu ya, dalam bentuk logam yang pejal, maka akan sulit kabel itu digulung, ya. Malah mungkin nggak bisa digulung, ya, tidak bisa digulung di haspel, tapi digunakanlah stranded, merupakan serabut-serabut lebih kecil, sehingga bisa digulung pada haspelnya. Nah, ini contoh, ya. Contoh satu kabel, maka Anda lihat ini konduktornya ini merupakan konduktor kecil-kecil yang dipilin, ya, jadikan satu, ya. Kemudian ada di dalam kabel tegangan tinggi. Ya. Ini antisipasi efek kulit ada di situ, tapi juga supaya mendapatkan kelenturan, ya, ketika kabel akan ditransportasikan, digulung. Baik. Nah ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ini ada gelombang datar merambat arah sumbu Z di air laut. Air laut itu epsilon R-nya 80, ya. Air itu 80 kira-kira. Mu R-nya sama dengan 1, artinya non-magnetik. Sigmanya sama dengan 4 Siemens per meter. Ya. Kemudian pada Z sama dengan 0, medan magnet 0T, ya, didefinisikan sebagai 100 cosinus 2pi kali 10 pangkat T ditambah 15 derajat miliampere per meter. Nah, tentukan persamaan medan listrik E dan H. Ya. Tentukan kedalaman bila amplitudo E tinggal 1% dari harga awal. Maka yang pertama kali, ya, kita tentukan dulu mediumnya ini medium apa. Nah, ternyata dengan frekuensi dan parameter tadi, kita hitung sigma dibagi omega epsilon, ternyata besarnya 9 kali 10 pangkat 5, itu jauh di atas 100. Berarti air laut di sini, ini adalah konduktor yang baik. Oleh karena itu, kita gunakan persamaan yang kelima, medium yang kelima, ya, konduktor yang baik. Nah, tadi persamaannya bagaimana? Kita tentukan alfa dan beta. Alfa dan beta ini sama, yaitu samaan akar Vf mu sigma. Nah, kalau kita hitung dengan harga-harga tadi, kita dapatkan alfa sama dengan beta sama dengan 0,126. Ya. Kemudian eta-nya juga bisa kita hitung langsung, ya. Sama dengan 1 ditambah C kalikan alfa dibagi sigma. Maka kita dapatkanlah sama dengan 0,032 ditambah C 0,032 ohm. Jadi impedans intrinsiknya merupakan kompleks. Dan komponen realnya sama dengan imajinernya.
Nah, ini kalau kita bisa hitung, sama saja ya, ini sama dengan 0,04 ya. Kalikan sudutnya ini 45 derajat ya. Sudutnya 45 derajat. Nah, dengan adanya alfa, beta, dan eta, maka kita bisa menghitung atau menentukan persamaan gelombang E dan H. Nah, kemudian kita lihat dari pernyataan di atas bahwa EZT rumus umumnya adalah EX0 E pangkat min alfa Z. Alfanya kita sudah tahu 0,126. Kosinus 2pi kali, ini kali ya, bukan min, kali 10 pangkat 3T ya, min 0,126Z. Ini betanya. Ditambah theta 0. Ini A-nya AX, bukan AZ ya, AX. Nah, kemudian pada Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 0, tentu masukin sama dengan 0, dan ini juga sama dengan 0. Jadi, sama dengan 100 kosinus 2pi kali 10 pangkat 3T ditambah 15 derajat. Ini yang kita ketahui di atas tadi. Nah, ini kita dapatkan persamaannya. Kemudian HZT-nya tentunya sama dengan EZT dibagi eta. Sama dengan 2,5 EX0 E pangkat min 0,126Z kosinus 2pi kali 10 3T min 0,126Z ditambah theta min 45 derajat. Ini 45 derajat ini karena etanya sendiri ini impedansinya mempunyai sudut 45 derajat. Nah, kemudian ini pada Z sama dengan 0, ya, amplitudenya harus sama. Jadi kita samakan ini 100 sama dengan 22,5 EX0. Nah, kita dapatkan EX0-nya sama dengan 4,44 kali 10 pangkat min 3. Ya. Kemudian kita dapatkan theta 0 min 45 sudutnya sama dengan 15 derajat. Nah, kita dapatkan theta 0-nya sama dengan 60 derajat. Nah, dengan demikian kita dapatkan EZT sama dengan 4,44 E pangkat min 0,126Z kosinus 2pi kali 10 pangkat 3T min 0,126Z ditambah 60 derajat. A-nya ini AX ya. AX. Kemudian HZT-nya sama dengan 100 E pangkat min ya, 0,126Z kosinus 2pi kali 10 pangkat 3T min 0,126Z plus 15 derajat. AY. E-nya satuan miliampere per meter, kemudian H-nya satuan miliampere per meter. Jadi ini adalah gelombang elektromagnetik yang merambat pada konduktor yang baik. Taunya dari mana? Setelah kita hitung besarnya sigma dibagi omega epsilon, ternyata air laut itu masuk kategori konduktor yang baik untuk frekuensi yang diberitahu, yaitu 1 kHz. Nah, kemudian kedalaman sehingga amplitudo tinggal 1%, ya tentunya tinggal masukkan karena kita punya alfa tadi ya. 0,01 sama dengan E pangkat min 0,126Z. Ya. Maka Z-nya kita hitung ketemu 36 meter. Jadi, di dalam air laut, kalau kita punya gelombang dari permukaan, kita sampaikan kepada kapal selam ya, di bawah laut, maka dengan kedalaman 36 meter, itu kapal selam hanya menerima sinyal yang amplitudonya tinggal 1% dari sinyal di permukaan laut. Tinggal 1% ketika sampai di kedalaman 36 meter dari permukaan laut. Baik, saya kira ini adalah mengenai propagasi gelombang elektromagnetik pada 5 medium yang saya kira Anda semua perlu mengetahui dengan lebih jelas. Ya.